Coba kita duduk-duduk di sini ya. Kira-kira diusir enggak gitu. Kita akan bahas sesuatu yang cukup penting ya, cukup penting. Tapi kita cari tempat dulu. Cukup penting dalam hal yang pertama yaitu beli kapal. Kemudian masalah pengedokan jika sesuatu terjadi di dok. Lalu menyambung video saya yang mengenai usia kapal. Jadi kemarin saya habis ikut training juga. Hari ini kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya berada di kota Batam dan sedang menikmati sunset ya. Sambil kita bahas, hari ini saya ada survei satu buah kapal. Dan kapal ini sudah dalam kondisi ya sudah tua ya, sudah tua. Dan ada beberapa hal yang saya simpulkan dari survei kapal tadi dan saya hubungkan dengan video saya kemarin. Kemudian training saya minggu lalu di BKI tentang internal auditor yang di situ banyak sekali membahas mengenai safety. Dari kapal ini juga saya belajar tadi karena ada sedikit itu ya insiden, bukan tadi sih sebenarnya beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, bukan beberapa waktu yang lalu itu kan lama sekali ya. Beberapa hari yang lalu ada insiden dan di situ saya tidak ingin menyampaikan insidennya kenapa, kemudian penyebabnya apa, tidak. Saya hanya ingin membahas mengenai kalau itu terjadi pada kapalmu, apa yang kamu lakukan, dan sebelum itu terjadi ya, sebelum itu terjadi kamu harus bagaimana. Kita akan bahas di sini pelan-pelan dan mungkin secara singkat saja ya, secara singkat saja karena saya harus ketemu sama teman ya. Ketika matahari sudah tenggelam, saya harus ketemu sama teman yang berada di kota Batam ini dan saya perlu sedikit diskusi dengan beliau. Oke, kita bahas yang pertama. Jadi saya tadi itu survei satu buah kapal tangki minyak ya, dan itu juga termasuk yang disampaikan oleh trainer waktu itu bahwa PM45 pasal berapa ya kemarin itu ya, pokoknya PM45 tentang ASM Code. Di situ ada kapal tangki minyak GT 150 ke atas sudah wajib ASM Code. Kemudian di pasal tersebut yang nomor 3 itu disebutkan bahwa yang termasuk adalah tongkang berawak. Dan benar menurut beliau bahwa yang dimaksud di pasal 2 itu adalah kapal tangki minyak, baik itu man ataupun unman, kalau dia muat minyak dia wajib ASM Code. Nah ini kita harus siap-siap ya. Nah di dalam survei tadi saya menemukan beberapa hal, yaitu mungkin bisa sebagai masukan buat teman-teman kalau misalnya mau beli kapal ya, sebaiknya disurvei dulu. Kapal tersebut dibangun di Konoha, ya negara kita. Dan saya temukan tadi banyak konstruksi yang ya bisa dibilang kurang sesuai dari segi pengelasannya, kemudian dari segi konstruksinya ya. Lalu banyak hal. Tapi intinya bukan saya ingin menunjukkan kekurangannya ini. Intinya kalian kalau mau beli kapal nanti sebaiknya disurvei sebelum dibeli, dan surveinya bukan hanya survei dari jauh atau ngelihat gitu. Perhatikan, yang survei harus tahu, kalian misalnya mau survei ya harus tahu aturan tentang konstruksi, sehingga kalau menemukan tulang-tulang yang bentuknya seperti ini atau ukurannya seperti itu bisa sebagai bahan pertimbangan ya, seperti itu, selain dokumen-dokumen. Dan itu sudah pernah saya ajarkan, sudah saya ajarkan cara membeli kapal bekas. Kita harus ngecek dokumen apa saja ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, berhubungan dengan kapal bekas dan safety. Kemarin saya ada bahas, bikin satu video tentang usia kapal atau umur kapal di Indonesia. Dan itu di video itu saya cuma membahas masalah konstruksi. Dan dari hasil training kemarin memang disampaikan bahwa kenapa di luar negeri itu ada aturan kapal usia maksimal
10 tahun, ya 15 tahun, 20 tahun, tidak seperti di negara kita sampai puluhan tahun bahkan sampai tenggelam. Nah, kemarin di video saya hanya bahas masalah konstruksi, dan setelah training kemarin saya mendapat satu masukan dari trainer bahwa, dan saya juga melihat kondisi kapal ini tadi, bahwa itulah kenapa di luar itu kapal-kapal yang sudah berusia di atas 10-15 tahun itu harus disekrap atau dimusnahkan dan dibangun baru lagi lah. Karena apa? Kalau saya lihat kondisinya tadi itu memang butuh effort, ya, butuh effort, dan itu akan merepotkan, ya, akan merepotkan, dan tentunya perlu biaya mahal. Itu hanya masalah biaya, ya, belum masuk ke masalah safety, ya. Peralatan-peralatan keselamatan yang ada di kapal itu tentunya akan perlu sedikit perhatian juga, dan nantinya juga akan berdampak ke biaya. Jika kapal-kapal tersebut sudah berusia tua dan peralatan keselamatannya juga sudah cukup tua gitu, ya. Jadi itu bukan hanya masalah konstruksi, tapi dia juga berhubungan dengan safety, ya. Dan kalau safety ini tidak serta-merta kita sangkutkan dengan biaya, tapi safety perlu biaya, ya. Safety sangat penting, ya, sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya kita mengoperasikan kapal yang sudah tua, kemudian peralatan safety-nya tidak maksimal, lalu peralatan di kapal itu juga sudah istilahnya sudah batuk-batuk gitu, ya, dioperasikan sedikit rusak, kemudian dibetulkan lagi rusak lagi, itu akan sangat merepotkan, dan itu dampaknya sampai ke kontrak, ya, sampai ke kontrak. Kenapa? Karena kalau kita ada delay karena kerusakan peralatan tersebut, ya, peralatan-peralatan di kapal itu akan sangat berpengaruh ke kontrak, dan kalau kontraknya berpengaruh, ya berpengaruh ke pendapatan juga, pengeluaran dan pemasukan akan ya menjadi bahan pertimbangan lah, gitu. Ya, dan tentunya kalau pengeluaran makin gede karena adanya kerusakan ini itu, kemudian delay, ya, kena klaim, itu juga larinya kalau ke cost itu akan sangat berpengaruh. Dan jika dibandingkan ketika kita bikin baru, semua peralatan baru, lalu alat-alat safety baru, itu akan sangat enak sekali mengoperasikan kapal itu, ya. Jadi intinya itu. Jadi kalau beli kapal bekas, pertimbangkan itu. Lalu yang ketiga, ada kejadian, ini saya tampilkan videonya di sebelah ini, ya, sekilas. Nah, itu. Oke, sekilas saja, saya tidak perlu sebutkan nama kapalnya, pemiliknya siapa. Saya hanya sebutkan saya sedang berada di Batam dan melakukan survei itu, dan kapal itu kemarin meledak. Nah, meledaknya di atas dok. Nah, saya tidak akan membahas penyebabnya, kemudian siapa yang bertanggung jawab, ya, siapa yang bertanggung jawab, saya tidak akan membahas itu, dan kira-kira biayanya berapa untuk memperbaiki itu saya tidak bahas di sini. Itu ada pembahasan lain di video lain nanti. Yang ingin saya pastikan ke teman-teman yaitu kalau mau ngedok, ya, kalau mau ngedok, pastikan kontrak sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan baca betul-betul bahwa pada saat pengedokan semua yang terjadi di kapal itu dialihkan tanggung jawabnya ke pihak docking, ya. Karena kemarin dari kejadian itu sempat mencari yang salah, ya. Ini katanya tidak free gas lah, atau yang satunya bilangnya karena pekerjanya tidak koordinasi sehingga terjadi ledakan itu, gitu, ya. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa seharusnya itu pihak dok yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena pada saat sebelum kapal kita naik ke atas dok, itu kita sudah kontrak serah terima antara pemilik kapal dengan perusahaan dok. Nah, nantinya ketika dia sudah tanda tangan, berarti apapun yang terjadi, baik pada saat proses kapal naik dok atau kejadian selama di atas dok, sampai kapal itu nanti turun kemudian serah terima lagi dari dok ke pemilik kapal, itu semua kejadian, semua klaim, semua yang terjadi di kapal itu, misalnya ada kecelakaan lalu berurusan dengan asuransi, yang berurusan dengan asuransi yaitu pemilik dok, ya. Pemilik kapal sudah tidak bertanggung jawab untuk kejadian apapun di atas kapal. Pak, bagaimana kalau misalnya yang melakukan kegiatan itu orang kapal, seperti misalnya ada pekerjaan panas atau apa? Nah, itu kembali ke kontrak tadi. Jadi setiap pekerjaan itu ada risk assessment, ya, atau penilaian resikonya, dan harus dimitingkan karena pihak dok
juga harus mempunyai wewenang bahwa tidak semena-mena sudah naik di atas dok lalu orang kapal mengerjakan pekerjaan meskipun dikerjakan di kapal ya, mereka harus koordinasi dengan pihak dok mengenai safety. Jadi misalnya KKM mau mengerjakan SeaChest gitu dan ada pekerjaan panas itu, maka dia tidak boleh langsung mengerjakan itu. Dia harus koordinasi dulu dengan pihak dok. Pak, saya mau mengerjakan ini, saya minta K3-nya disiapkan, kemudian peralatan pemadamnya segala macam disiapkan sehingga nanti kalau terjadi apa-apa kita bisa ready, dan itu tanggung jawabnya akan pihak dok. Kalau misalnya terjadi sesuatu dan tidak ada koordinasi dengan pihak dok, karena kapal itu ketika di atas dok sudah menjadi tanggung jawab dok, itu kalau jadi apa-apa ya kembali ke pemilik kapal atau yang melakukan pekerjaan itu, karena dia tidak melakukan konfirmasi atau ya berdiskusi dulu sebelum melakukan pekerjaan di atas dok. Oke ya, seperti itu. Sudah mulai rame ya, ada ibu-ibu di sini dan itu sunset sudah agak turun. Tapi kayaknya itu ada awan ya. Tapi di bawahnya itu nanti cerah lagi. Ya, itu Rek ya. Jadi ada 3 poin di video ini. Yaitu yang pertama, kalau mau beli kapal disurvei ya, disurvei. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena saya masuk ke kapal tadi, aduh, banyak sekali yang kurang sesuai. Ya untungnya untung gitu ya. Untung jadi ada banyak hal lah Rek. Ada minyak tidak bisa ngalir ke tempat yang seharusnya dia ngalir. Kemudian konstruksinya kurang, yang seharusnya ada ini tidak ada ini gitu ya. Tapi tidak perlu saya sampaikan di sini. Sebagai pelajaran saja bahwa teman-teman kalau misalnya mau beli kapal suruh siapa aja, suruh Pak Taman juga boleh gitu ya. Lalu yang kedua yaitu tentang usia kapal. Ya kalau mau beli kapal oke lah. Usia 10 tahun gitu ya. Ya maksimal 10 tahun lah. Kan duitnya ndak ada Pak. Ya itu ndak bisa ngomong saya. Pokoknya dicek aja lah. Kita tinggal di Indonesia, ya yang jelas di Indonesia belum ada aturan mengenai usia kapal, ya masih dibiarkan kecuali oil major ya. Oil major seperti Pertamina apa itu sudah punya aturan bahwa kapal yang boleh dipakai untuk tender yaitu usianya maksimal 25 tahun, 30 tahun seperti itu. Nah, untuk usia yang di atas itu ya kita harus perhatikan baik-baik ya. Ya, jadi itulah kenapa saya sebutkan tadi bahwa kenapa di luar negeri itu ada usia kapal maksimal 10 tahun, 15 tahun, yaitu yang pertama karena konstruksi, yang kedua karena peralatan yang nantinya akan membuat effort atau menaikkan pengeluaran karena kita harus memperhatikan safety-nya itu. Tapi kalau di Indonesia safety ya mudah-mudahan nanti ke depan sangat diperhatikan lah ya, karena dari hasil training kemarin memang untuk safety itu perlu biaya yang sangat besar. Kemarin dikasih contoh ya, satu kapal satu perusahaan ada berapa kapal gitu, jadi satu kapal itu dalam waktu sebulan 4 kapal dalam waktu sebulan itu dia perlu laporan 1228 lembar tiap bulan ya. Itu kalau untuk satu kapal 4 trip ya, satu kapal 4 trip itu sebulan dia perlu 1200 sekian lembar laporan, bayangkan ya. Itu baru kertas, belum peralatan safety yang lainnya ya. Jadi itulah kenapa di luar negeri, saya ulang lagi, berulang terus enggak apa-apa biar kalian paham ya. Jadi kenapa di luar negeri kapal-kapal berusia 10-15 tahun tidak lebih, bisa 20 tahun lah ya, 20 tahun. Pokoknya tidak sampai tenggelam lah, harus sudah di scrap atau dijual, dan sayangnya yang beli orang-orang kita ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu tadi mengenai apa mau Rek? Mengenai docking. Jadi ingat teman-teman kalau mau ngedok perhatikan ini ya, perhatikan yang tadi itu harus tanda tangan kontrak serah terima dan dibaca, karena di dalam kontrak itu mengalihkan tanggung jawab ketika terjadi apa-apa, itu pihak galangan yang bertanggung jawab. Oke ya, itu saja video kali ini, dan saya akan membuat video yang cantik mumpung belum tenggelam, yaitu masih ketutup awan sedikit. Nanti dia turun itu mataharinya akan kelihatan lagi dan insya Allah akan tampak indah. Nanti kalian nonton di IG atau di TokTok mungkin bisa sebagai story atau sebagai reel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.